Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 47. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kontak intim pertama dengan pipi Farah adalah tamparan Rizka. Tamparan Rizka merasa panas di wajah Farah. Farah merasa sangat sedih. Rizka ini biasanya menggertaknya. Tetapi hari-hari ini, hari-harinya menjadi lebih baik. Dan dia tidak pernah berharap Rizka menggertaknya lagi hari ini. Rizka, kamu bertindak terlalu jauh, kata Farah. Berlebihan, haha. Apa yang bisa kamu lakukan jika saya menamparmu? Rizka tersenyum dingin. Tetapi dia merasa sangat bahagia. Saya memikirkanmu rubah kecil. Kamu adalah yang paling cantik di perusahaan. Sehingga pria melihatmu. Farah juga tahu bahwa Rizka memiliki seseorang yang kuat, baru-baru ini. Karena ketergantungan seperti inilah Rizka bahkan lebih sembrono. Dan siapa yang bisa kamu andalkan? Apakah Aditya? Dia tidak berguna sama sekali. Farah merasa sangat sedih. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyinggung Rizka. Dia akan kembali bekerja. Mengapa kamu menatapku? Saat Farah hendak pergi, Rizka mengejarnya lagi. Tetua Rizka, apakah ada hal lain? Farah menahan amarahnya. Jika Rizka memukulinya lagi, dia harus melawan. Rizka benar-benar tidak berencana untuk membiarkan Farah pergi. Dia berkata sambil mencibir, kamu akan pergi jika aku melepaskanmu. Aku belum selesai mengajarimu. Setelah berbicara, Rizka ingin memukul Farah lagi. Hentikan. Apa yang kamu lakukan, Rizka? Pada saat ini, bos rival mendengar suara itu dan berlari dan menghentikan Rizka. Rizka tidak memperhatikan rival sama sekali. Menatap rival dan berkata, bos, apakah kamu masih ingin melindungi jalang ini? Rival sangat marah. Victor menyapa terakhir kali. Jangan mengganggu Farah. Beraninya dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Victor. Tapi Rizka ini telah menjadi elit sekarang. Dan rival benar-benar tidak berani mengacaukannya. Rizka, lupakan saja. Dia rekan kerja. Kamu juga sudah memukulinya. Jadi biarkan dia pergi. Rival membujuk sambil tersenyum. Ayo pergi. Aku sudah melihatnya tidak enak dipandang. Dan aku harus memberinya pelajaran hari ini. Kata Rizka. Melambaikan tangannya dan menamparkan Farah lagi. Ada air mata di mata Farah. Dia dipukuli di depan begitu banyak orang. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia menutupi wajahnya dan bergegas keluar dari perusahaan. Rizka mencibir di belakang. Haha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Jangan datang bekerja jika kamu bisa. Farah menyeka air matanya dan berjalan ke pintu perusahaan. Melihat Aditya datang untuk menjemputnya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Suaminya tidak bisa diandalkan. Pria yang Rizka kenal adalah orang yang ditakuti. Aditya tidak punya uang atau kekuasaan. Bisakah dia memprovokasi orang lain? Hanya ingin menghindari Aditya. Tetapi Farah tidak berharap Aditya turun dari mobil. Farah, kenapa kamu tidak masuk ke mobil? Aditya memandang Farah dengan curiga. Farah menundukkan kepalanya. Takut Aditya melihat wajahnya. Tapi Aditya masih melihatnya dan mengangkat rambut Farah. Dia terkejut. Wajah Farah ada bekas tamparan. Jelas seseorang menamparkan wajahnya. Tidak apa-apa jika Aditya ditampar oleh ibu mertuanya. Tidak ada yang boleh menamparkan istrinya. Siapa yang menamparmu? Aditya bertanya pada Farah. Farah menangis. Memandang Aditya dan berkata, aku baik-baik saja. Ayo pulang. Pulang. Kamu dipukuli seperti ini dan kamu akan pulang. Aditya berkata dengan sedih. Tidak apa-apa. Hanya tidur satu malam semuanya selesai. Tidak, kamu adalah istriku. Siapa yang berani menyentuhmu? Aku ingin dia mati. Mata Aditya memerah. Dia serius sekarang. Melihat momentum sengit Aditya saat ini, Farah tercengang. Dia melihat bahwa Aditya saat ini, seperti orang yang berbeda, menjadi sangat aneh baginya. Orang yang tidak berguna di antara orang banyak ini. Pada saat ini,
baginya, telah menjadi sangat berdarah dan mendominasi sebagai seorang pria. Hati Aditya penuh dengan kemarahan, dan hati Farah penuh dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa Aditya benar-benar mencintainya di dalam hatinya. Tapi dirinya sendiri, dia tidak pernah menatap mata pria ini. Suamiku. Farah sedih dan tersentuh. Farah tidak bisa lagi menahan kelembutan di hatinya. Dia ingin menahan Aditya tapi tidak bisa menahannya. Tubuh Aditya sepertinya tersengat listrik, dan dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Sudah lebih dari 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya wanita yang selalu Aditya cintai memanggil suami padanya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Aditya sangat bersemangat sehingga dia akan menangis. Sambil memegang tubuh lembut dan harum Farah, merasakan aroma samar dari rambutnya dari waktu ke waktu, Aditya benar-benar makin sayang. Ini juga pertama kalinya dia berhubungan dekat dengan istrinya. Farah bersandar di bahu Aditya dan menangis. Sejak terakhir kali ibunya memaksanya untuk menceraikan Aditya, ia menyadari bahwa dia benar-benar tidak akan pernah bisa meninggalkan pria ini. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Aditya. Tetapi ketika dia berpikir untuk meninggalkan Aditya selamanya, hatinya akan sakit, perasaan yang tak terlukiskan. Mungkin itu benar-benar sudah lama. Farah sangat bingung. Tetapi dia juga melihat bahwa pelukan Aditya begitu hangat. Bahunya sangat lebar dan dia merasa dapat diandalkan. Setelah beberapa saat, Farah melepaskan pelukan Aditya. Ayo pulang. Dengarkan aku. Farah memandang Aditya dan berkata dengan lembut. Aditya benar-benar bersemangat. Siapapun yang memandang rendah dia dan menertawakannya dapat menanggungnya. Selama istri tercintanya benar-benar dapat menerimanya. Tetapi melihat bekas tamparan di wajah Farah, kemarahan Aditya melonjak lagi. Saya dapat mendengarkanmu dalam segala hal, tetapi ini tidak bisa dimaafkan. Aditya berkata dengan agresif, lalu meraih tangan Farah dan berjalan ke perusahaan PT IMIP. Apa yang kamu lakukan? Dengarkan aku dan jangan masuk. Pria yang dikenal Rizka sangat kuat. Kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Farah berkata dengan cemas kepada Aditya. Hati Aditya menjadi panas. Dan sepertinya Farah masih sangat mengkhawatirkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyinggungku. Aditya memberi Farah tatapan percaya diri dan kuat dengan senyum di wajahnya. Farah tercengang. Untuk beberapa alasan, dia sekarang memiliki sedikit kepercayaan pada Aditya. Wow, beraninya kamu kembali. Apakah kamu masih ingin aku menamparmu beberapa kali? Rizka berdiri di pintu perusahaan dan menatap Farah dengan mencibir. Farah tidak berbicara, dan dia tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan dibuat Aditya selanjutnya. Aditya tahu Rizka ini, dan dia juga tahu bahwa Rizka telah menggertak istrinya. Tampaknya mencari Victor untuk menyelesaikan masalah ini tidak berpengaruh. Baiklah, saya akan menyelesaikannya sendiri. Wajah Aditya muram. Dia melepaskan tangan Farah dan berjalan cepat menuju Rizka. Pada saat ini, Farah menerima telepon. Farah, cepat pulang. Ibu punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Tuan muda Axel berjanji akan memberi kita 1 miliar. Ngomong-ngomong, ibu dan sepupumu Kartika mengundang Victor untuk makan malam. Dan jangan biarkan Aditya pergi. Malam ini, di depan Victor, aku akan mencari tahu apakah Aditya dan Friska selingkuh. Farah mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa itu Axel. Dan dia tidak tahu mengapa dia berjanji memberi uang pada ibunya. Melihat Aditya akan berkonflik dengan Friska, bagaimana mungkin Farah punya waktu untuk memikirkan hal ini? Bu, kita bicarakan di malam hari nanti. Aku akan menutup telepon dulu. Farah menutup telepon setelah dia selesai berbicara, dan mengikuti Aditya dengan cemas. Pada saat ini, banyak karyawan telah berkumpul di lobi di lantai pertama perusahaan PT IMIP. Bos rival dipermalukan, dan dia membenci Rizka sepenuhnya di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena orang yang dikenal Rizka bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Ketika Rizka melihat bahwa Aditya benar-benar ada di sini, dia mencibir, pinggangnya berputar karena tawa. Hehe, aku kira siapa? Ternyata itu adalah sampah yang memakan nasi lunak. Rizka memandang Aditya dengan mata mengejek.
dan kemudian dengan sinis berkata, "Aku berkata sampah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin membela istrimu?" Aditya memandang Rizka ini. Amarah di hatinya tidak bisa ditekan. Dikatakan bahwa pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Tetapi Rizka sudah sangat keterlaluan. Sekarang Aditya ingin memberi pelajaran pada wanita jalang sialan ini. "Apakah kamu memukul Farah?" Aditya berjalan ke Rizka dan bertanya dengan dingin. Rizka tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Aditya dengan sangat malu-malu. "Hei, semuanya. Datang dan lihatlah. Beraninya orang yang tidak berguna seperti itu berani menanyaiku. Apa yang akan kamu lakukan padaku?" Bersambung.